Ini perlu saya sampaikan, Pak. Perlu saya sampaikan. Berat ini. Salah seorang di antara keluarga Bapak. Saya bukan bicara Bapak. Salah seorang di antara keluarga Bapak akan melaporkan saya ke polisi, Pak. Di momen ini dua orang yang tidak terduga dipertemukan. Itulah kuasa Allah. Ya, tetapi ini saya perlu bicara, saya perlu ngomong, Pak. Ini sangat kami sayangkan, Saya secara pribadi, seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengapresiasi diri saya sendiri, Pak. Saya bukan mengharapkan apresiasi dari orang lain. Saya hanya mengapresiasi pekerjaan saya, apa yang saya lakukan. Sebenarnya di hati kecil saya ingin mendapat momen seperti apa ini pertemuan antara keluarga ini yang hilang 20 tahun. Kami ingin itu. Kami tidak ingin apa-apa. Saya tidak ingin apa-apa, Pak. Ya, tidak mengharapkan apa-apa. Saya hanya mengharapkan apresiasi dari hasil kerja saya. Apa yang saya lakukan. Tetapi sangat disayangkan. Keluarga tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk menyaksikan momen bahagia itu. Kami tidak diperkenankan untuk menyaksikan momen bahagia itu. Padahal sesungguhnya itulah yang sangat kami harapkan. Kami tidak mengharapkan apa-apa. Di sini kan tidak butuh apa-apa. Yang kami harapkan hanyalah momen pertemuan. Seperti apa keharuan. Di situ saya merasa bangga dengan apa yang saya lakukan. Tetapi sangat disayangkan saya tidak mendapatkan momen itu. Tetapi apapun itu, saya sudah berbahagia, saya senang. Todi bertemu dengan keluarga. Alhamdulillah, Bapak. Ini Todi dijemput. Hanya itu. Sebenarnya ini berat, Pak, mau bicara, Pak. Perlu pikir panjang, Pak, untuk bicara ini, Pak. Ya, perlu penuh pertimbangan untuk bicara ini. Saya orang Minang, Pak. Ya. Saya orang Minang. Bapak orang Minang. Ibu orang Minang, ya? Ya. Kita sama-sama orang Minang. Di video Bapak lihat seperti apa saya memperjuangkan Tondi. Seperti apa saya berlaku sama Tondi, ingin membantu Tondi. Saya laporkan ke dinas sosial, bahkan hari ini rencana ini akan dibawa dinas sosial, Pak. Kita akan bawa ke panti sosial. Ini mungkin ini orang dinas sosial dalam perjalanan, Pak. Dalam perjalanan. Oh ya, ini, dinas sosial. Ya, Ibu sini gitu. Oh, ini sudah datang. Mana Heru? Tidak ada Heru. Oke. Ya, Pak Heru, ini dinas sosial sudah datang. Pak Heru sini. Ini hari ini Bu Putri ya. Hari ini kita. Saya juga orang Minang. Ini orang Minang. Saya Andi. Hari ini kita akan mengevakuasi Todi, Pak. Ya, Pak Heru, silakan sini, Pak. Ya. Ada keluarga ya. Iya. Hari ini kita mau inafis. Ya. Karena nggak ada KTP ya. Iya, seperti itu perjuangan kita, Pak. Perjuangan kita untuk Todi. Ya. Tetapi ini perlu saya sampaikan, Pak. Perlu saya sampaikan. Berat ini. Salah seorang di antara keluarga Bapak. Saya bukan bicara Bapak. Salah seorang di antara keluarga Bapak akan melaporkan saya ke polisi, Pak. Mengancam saya akan melaporkan saya ke polisi. Secara tegas, secara nyata, masih tersimpan semua, Pak. Bagian dari keluarga Bapak, saya tidak bisa bagian dari keluarga Bapak. Tetapi dia menyebutkan atas nama keluarga, Pak. Dia menyebutkan atas nama keluarga Anda. Kami sudah rembukan dengan keluarga. Jika Bapak tidak bersedia hari ini, ataupun Bapak tidak menyebutkan nama desanya,
terpaksa kami atas nama keluarga akan melaporkan Bapak ke polisi. Dia akan melaporkan saya ke polisi. Di situ saya hanya merasa geli aja. Saya tidak takut. Dan di situ secara tegas dia mengatakan, kami ini dari keluarga polisi. Kami keluarga polisi. Saya akan laporkan Bapak. Bapak tunggu aja, setelah selesai sholat Jumat, saya akan ke kantor polisi melaporkan Bapak. Satu lagi, yang membuat ini sangat tersakiti, Pak. Beliau menghina saya demi konten, Pak. Demi konten. Semua demi konten. Apa yang saya lakukan ini demi konten, Bu. Apa yang saya lakukan ini demi konten. Semua demi konten. Secara nyata dia sampaikan masih tersimpan semua, Pak. Apa itu arti demi konten? Demi uang. Demi dolar. Jujur, Pak, dari hati yang paling dalam, saya orang sosial, Pak. Saya sudah lama membantu orang-orang di jalanan. Bukan orang Minang. Bukan, tidak pernah menerima imbalan. Bahkan saya yang memberikan uang saya untuk mereka, Pak. Operasional. Saya tidak pernah memberikan. Kalaupun saya mendapatkan uang, itu kembali kepada mereka yang saya bantu. Jadi jangan tuduh saya demi konten. Ini sangat menyakitkan, Pak, demi konten. Demi konten, apa yang saya lakukan demi konten. Ya, dia benar demi konten. Dengan konten saya bertemu keluarga 20 tahun hilang. Itu semua demi konten. Ya, ada yang lebih. 40 tahun, Pak, kita pertemukan dengan keluarga, Pak. Ratusan keluarga yang kita kirim ke seluruh Indonesia, Pak. Saya bukan orang kaya, Pak, tetapi saya cukup. Saya punya penghasilan. Satu lagi, Bapak. Secara nyata dia bilang, nanti akan dikerahkan BRIMOB. Akan dikerahkan BRIMOB. Saya nggak tahu nih mengerahkan BRIMOB mau mengepung saya atau mencari Anda. Saya nggak tahu. Mengerahkan BRIMOB. Ini kata-katanya sangat menyakitkan, Pak. Sangat menyakitkan hati saya. Tetapi secara saya orang Minang, rasanya hilang Minang saya, Pak, sekarang, Pak. Ketemu orang Minang dengan begini, Pak. Selama ini saya membantu orang suku apapun, agama apapun. Saya diapresiasi dengan ucapan terima kasih, Pak. Tidak pernah dengan laporan polisi, Pak. Tidak pernah. Tetapi saya bertemu dengan orang kampung saya sendiri. Saya akan dilaporkan ke polisi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Buat yang ingin melaporkan saya ke polisi, silakan. Saya tunggu. Ya. Izin, Pak. Sebelumnya saya mohon ini juga. Sebelumnya saya mohon maaf atas nama keluarga. Saya mohon maaf atas mungkin perbuatan ataupun ucapan yang disampaikan oleh salah satu dari keluarga kami. Mang, awalnya saya mendapat kabar ini, saya langsung nelpon Bapak. Memang di luar pengetahuan saya, bahasanya ada yang lain yang nelpon Bapak. Makanya saya kemarin sudah nelpon Bapak. Saya nelpon Bapak, saya terima kasih. Saya sebentar saya koordinasi dengan keluarga. Koordinasi kapan saya mau ke sininya. Dengan istri, dengan adiknya. Sementara memang informasi ini dapatnya di grup. Kebetulan ada grup dari orang Padang yang ada di Jakarta. Jadi dapat ada yang nonton, lempar-lempar sampai temulah sama keluarga kami yang ada di Auduri. Keluarga dari Mama dari Todi. Nah, itu memang di luar pengetahuan kami dan kami pun sangat menyayangkan hal tersebut terjadi. Ya, saya sebagai seorang anggota BRIMOB, ya, dua hal seperti ini saya tidak berkenan. Nah, kalau memang kerahkan BRIMOB itu bukan segampang omongan. Kerahkan BRIMOB itu jelas, Pak. Kita ada tugas tertentu yang harus kita laksanakan. Ada perintah dari atasan yang mau kita laksanakan. Yang harus dilaksanakan
sesuai dengan surat perintah. Jadi tidak bisa, tidak asal-asal aja. Saya sebagai anggota BRIMOB, mungkin sama Bapak saya nggak pernah ngomong ini kan. Bapak ya, baik sama karena saya sangat berterima kasih dengan adanya Deti Asa inilah baru kami keluarga bisa ketemu. Ya, gara-gara inilah bisa bertemu. Saya pula Anda ini. Itu kalau omongan tentang lapor ke polisi itu tidak ada. Singkat itu orang itu pikiran. Jadi gara-gara Bapak inilah menemukan terjadi model ini, makanya dicari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi saya juga mohon ini sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf dan mohon juga sedikit ini mungkinan euforia Pak, euforia bertemu dengan keluarga sampai ya kita kepala sama hitam, mungkin cara kita bertindak dengan apa segala macam mungkin berbeda-beda ya Pak ya. Jadi saya pun sepribadi atas nama keluarga, betul sama saya yang ketemu dengan Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal ini dan berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Asril dari Deti Asa. Ya. Karena Deti Asa, kami keluarga ketemu dengan adik dari istri saya yang sudah 20 tahun bisa ketemu. Dan juga dengan, mungkin kalau bukan karena Deti Asa juga, saya juga ketemu juga dengan teman kecil saya di kampung. Tuh Pak, ya. Sekali lagi, kami dari keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin kekilafan dari keluarga kami, ya, yang menyampaikan hal yang tidak kurang berkenan bagi Bapak, ya. Saya keluarga besar, saya pribadi sekali lagi tidak ada kata. Saya mohon maaf ya dan berterima kasih Bapak. Ya, mohon pengertian dari Bapak. Masalah yang diomongkan itu hanyalah mungkin emosional sesaat dan saya pun sudah saya sampaikan. Setelah saya dengar masalah itu, saya sampaikan jangan berpanjang masalah, jangan sampaikan lagi, biar saya yang ngurus. Makanya mungkin beliau tidak nelfon Bapak. Karena saya pun terkejut hal ini terjadi. Nah, di luar pengetahuan saya. Jadi sekali lagi Pak, ya Pak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Ya, mungkin ini perlu saya jelaskan ini permasalahannya ya. Permasalahannya sebenarnya kenapa dilaporkan. Ini mungkin biar clear Pak ya. Biar clear, kenapa saya ingin dilaporkan ke polisi. Keluarga terkonfirmasi kemarin. Mulai kita berhubungan komunikasi pada saat sebelum sholat Jumat tanggal berapa kemarin? Sebelum sholat Jumat. Kemarin tanggal berapa? 20. Ya, tanggal 23 Juni. Jam 11. Ya. Kita komunikasi di situ. Mulai terkonfirmasi awalnya Bapak yang menghubungi saya. Saya dapat konfirmasi dari adik mama dari istri. Ya. Saya di WA, kirimkan langsung hari itu juga. Waktu itu juga saya telepon langsung Bapak. Ya, Bapak telepon saya secara baik-baik. Bapak Andi menelpon saya secara baik-baik dan menyampaikan bahwa benar ini adalah keluarganya. Selang beberapa lama, datang telepon dari seseorang yang mengaku keluarga Anda atau Todi. Beliau menyampaikan bahwa kami sangat bersyukur Bapak sudah menemukan keluarga saya yang hilang 20 tahun. 20 tahun Pak saya mencari keluarga saya. Oh ya, alhamdulillah saya senang. Kemudian berlanjut pembicaraan. Kemudian yang bersangkutan ini menyampaikan ke saya, Pak, saya ingin ke sana sekarang. Seperti yang saya sampaikan ke Bapak, dan setelah saya sampaikan ke dia, mohon maaf Pak, sekarang saya tidak berada di tempat. Saya lagi kerja, saya lagi di Pulau Panjang. Saya pulang besok pagi. Nah, kemungkinan ini akan kita atur jadwal. Besok pagi kita akan ke lokasi kita bareng-bareng. Tetapi yang bersangkutan memaksa saya, terus memaksa. Kemudian saya bilang, tolong Pak, mohon maaf. Jangan paksa saya. Jangan dipaksa saya. Bapak 20 tahun mencari keluarga Bapak. Giliran menunggu 1 hari, Bapak tidak sanggup.
menunggu 1 hari, menunggu saya. Tolong hargai saya, Pak. Tolong hargai saya. Saya orang Minang, Bapak orang Minang. Di Minang itu harga menghargai, Pak. Semua suku harga menghargai. Tolong tunggu saya. Besok kita ke lokasi bareng-bareng. Kemudian dia terus tidak mau berkata mendengarkan penjelasan saya. Dia matikan telepon, dia kirim voice note. Mohon maaf Bapak, kan ini atas nama keluarga. Atas nama keluarga. Kita sudah rembukan keluarga semuanya. Jika tidak ada itikat baik dari Bapak, jika tidak ada itikat baik dari Bapak, terpaksa hal ini kami bawa ke jalur hukum. Kami akan laporkan Bapak ke polisi. Ya, jadi ya saya berharap ini laporan Bapak hari ini silakan. Ya, nggak ada masalah, saya nggak gentar, saya tidak takut. Silakan Bapak, mau laporkin kemana, mau ke kepolisian Bogor ataupun di Serang. Ya, saya berbuat atas kebaikan Pak. Bapak jangan salah sangka demi konten. Ya, nggak ada urusan konten bagi saya Pak. Berapa banyak orang kami bantu, ratusan Pak. Kami antarkan ke seluruh Indonesia Pak. Ya, jadi jangan bilang kami cari uang Pak. Alhamdulillah saya punya uang, saya punya penghasilan, saya punya gaji Pak. Kalaupun ada konten itu untuk mereka lagi Pak. Ya. Jadi jangan berburuk sangka sama orang. Nggak ada urusan konten bagi saya Pak. Ya. Sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak mau melaporkan ke saya bahwa Bapak dari keluarga kepolisi, dari keluarga kepolisian. Keluarga Bapak polisi ataupun Bapak yang polisi ini. Silakan Pak. Bapak kira saya orang bodoh bisa ditakut-takuti dengan polisi. Saya hormat dengan polisi. Tapi atas nama kebenaran, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Terima kasih Anda sudah berbuat seperti ini sama saya. Terima kasih ya. Dan saya memaafkan. Tetapi meskipun memaafkan, apa yang Bapak sampaikan masih terekam jelas di HP saya Pak. Tadi Bapak katakan ini keputusan keluarga. Bapak membawa nama keluarga Bapak untuk melaporkan saya. Kata Bapak, keputusan keluarga. Atas keputusan keluarga Bapak melaporkan saya ke polisi karena saya nggak tahu sangkaannya apa. Tapi bagi saya, karena saya belum bisa hadir hari ini, saya nggak bisa menyebutkan alamat di mana Bapak Anda berada. Bapak sampaikan tadi, Bapak semua keluarga polisi. Alhamdulillah Pak, berarti Bapak orang hebat. Berarti Bapak orang berpendidikan Pak. Orang yang cerdas. Ya, tapi saya berharap kecerdasan Bapak itu, kecerdasan keluarga Bapak ya, harusnya Bapak nggak sanggup mengungkapkan kata-kata mau melaporkan saya Pak. Jika Bapak memang orang cerdas. Saya nggak tahu nih Bapak polisi atau apa. Tapi dari omongan Bapak tadi Bapak bilang bahwa Bapak keluarga polisi, bahwa Bapak akan mengerahkan BRIMOB. Saya nggak tahu nih mengerahkan BRIMOB buat apa? Buat mencari Anda atau buat mengepung saya nggak tahu. Di sini saya hanya mengucapkan terima kasih sama Bapak. Bapak sudah memberikan kata-kata yang sangat baik bagi saya. Ini pelajaran Pak bagi saya Pak. Pelajaran yang sangat berharga bagi saya Pak. Bapak kehilangan keluarga 20 tahun Pak. Kemudian saya bantu menginformasikan. Begitu Bapak mengetahui keluarga Bapak ada di sini, kemudian Bapak mengatakan akan melaporkan saya ke polisi. Sungguh luar biasa Pak. Bapak hebat. Bapak laporkan orang yang sudah membantu Bapak, orang yang sudah menemukan keluarga Bapak. Ya. Seharusnya kalau saya Pak ya, kalau saya ditanya, ketika orang sudah berbuat baik sama saya,
Saya takkan sanggup, Pak, mengeluarkan kata-kata untuk melaporkan orang, Pak. Nggak sanggup saya, Pak. Tapi saya nggak tahu nih, Bapak ini orangnya seperti apa. Bapak sanggup, sesalah-salahnya saya, Bapak sanggup gitu loh mengatakan bahwa akan melaporkan saya ke polisi. Dan itu Bapak katakan berulang-ulang. Dan itu Bapak katakan atas keputusan keluarga, atas rembukan keluarga, akan melaporkan saya. Hebat Bapak, hebat. Bapak sanggup mengeluarkan kata-kata itu ke saya, ke orang yang sudah membantu Bapak, orang yang menemukan keluarga Bapak. Alhamdulillah Pak, selama ini ratusan orang yang saya bantu Pak, tidak pernah ada yang mengancam-ngancam saya Pak. Justru mereka berterima kasih sama saya udah dibantu. Gak ada yang ngancam-ngancam saya Pak. Orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, semua, bahkan orang NTT. Gak ada yang ngancam-ngancam saya Pak. Mereka berterima kasih Pak. Kemudian terima kasih juga Pak atas hinaan Bapak ke saya. Beberapa kali Bapak mengatakan atas kepentingan konten bagi saya Pak. Berulang kali Bapak mengatakan kepentingan konten bagi saya. Ya, betul, Bapak betul. Dengan konten saya, Bapak berhasil bertemu dengan keluarga Bapak. Tapi perlu Bapak ingat, perlu Bapak catat. Konten itu hanya sarana Pak. Konten bagi saya hanya sarana untuk berbuat sesuatu. Konten adalah untuk berbuat kebaikan, mempertemukan orang yang hilang. Contohnya seperti yang Anda alami ini. Tidak ada yang cari uang di sini Pak. Ya, saya nggak cari uang dari sini Pak. Saya berbuat sosial Pak. Saya membantu orang-orang yang ada di jalanan. Justru uang saya buat mereka Pak. Kalaupun ada hasil dari konten, kembali ke mereka. Agar Bapak tahu, saya mengantarkan ODGJ ke seluruh Indonesia Pak. Bahkan ke tempat terjauh sekalipun, saya antarkan Pak. Saya nggak pernah hitung-hitungan. Saya nggak cari uang. Alhamdulillah, saya nggak menggantungkan hidup saya dari konten Pak. Saya punya penghasilan Pak. Bahkan kami bisa membantu orang-orang yang ada di jalanan. Jadi jangan Bapak anggap saya membuat konten untuk memperkaya diri, untuk cari makan. Mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Saya nggak cari makan dari konten Pak. Kalau saya cari uang, mungkin sejak dulu sudah saya tinggalkan Pak pekerjaan ini. Jadi kalau Anda berpikiran saya demi konten, kepentingan konten, Anda salah. Terima kasih atas hinaan Anda. Nah seperti itulah isi percakapan kami Pak. Tentunya saya punya alasan kenapa saya meminta tunggulah satu hari, tunggu saya barang satu hari. 20 tahun menanti, kenapa kok satu hari tidak bisa menanti, tidak bisa menunggu? Alasan saya, ya saya ingin menyaksikan momen pertemuan keluarga Pak. Bukan ingin dipuji orang, tapi saya ingin mengapresiasi diri saya. Saya ingin melihat, menyaksikan kebahagiaan itu. Nah itulah alasan kenapa saya menyarankan mereka ini, keluarga ini datang pagi ini. Tetapi ya memang antusiasme keluarga, sebelum kita membuat perjanjian ternyata keluarga sudah mengambil Anda di lokasi. Nah kita senang alhamdulillah. Itu aja. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Cilegon bahwa kami menemukan orang terlantar, dan saya berkoordinasi dengan sesepuh Minang, tapi dia masih muda, tapi dia gencar memperjuangkan masyarakat Minang Pak. Saya selalu ketika kami menemukan orang-orang Minang, saya selalu berkomunikasi dengan Ibu Putri, mencari solusinya seperti apa. Saya berkomunikasi dengan Ibu Putri, kemudian Ibu Putri komunikasi dengan Dinas Sosial. Nah akhirnya kita saling terhubung. Nah Bapak Heru, apa rencananya Pak ini tentang Anda ini? Sebelumnya kan laporan dari Kak Putri bahwa Kak Putri datang ke Dinsos, karena saya pas waktu itu pas melapor Kak Putri saya tidak bertugas. Nah Kak Putri udah memaju ke pihak atasan kami kan di Dinas Sosial bahwa kita akan memproses hari Senin. Ya. Nah, dari pihak kami pun akan mempersiapkan untuk ke Inafis. Nah sebelum maju ke situ, semalam ada kabar dari Kak Putri bahwa
udah terkonfirmasi ke pihak keluarga nah, bahwa akan segera ke lokasi si siapa Bapak Anda itu katanya. Nah, alhamdulillah bersyukur singkat cerita dari pihak keluarga udah terkonfirmasi dan saat ini udah sampai di daerah Cilegon Merak. Dan selanjutnya itu kembali ke Pak Asri lagi. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Cilegon yang sudah menanggapi laporan kami. Setiap laporan-laporan kita tentang orang-orang terlantar, orang-orang gangguan jiwa, Dinas Sosial Kota Cilegon selalu terdepan. Terima kasih Dinas Sosial Kota Cilegon. Tak luput juga ini saudara saya sekampung orang Pariaman, Ibu Putri yang selalu terdepan membela masyarakat Minang. Terima kasih Ibu Putri udah membela orang-orang Minang yang ada di perantauan. Ya, mungkin ada di semua bidang. Mungkin ada harapan-harapan ke depan seperti apa, Bu? Mungkin ada saran buat persatuan Minang seperti apa? Apa nih? Ya, betul. Di Cilegon ini kan banyak sekali ya organisasi Minang. Dari kabupaten kota bahkan ada organisasi Minang itu sendiri. Ya harapannya ya karena kita sama-sama orang Minang ya, barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Duduk samo tinggi, duduk samo rendah, tagak samo tinggi. Jika ada masalah, yo diselesaikanlah secara musyawarah dan kekeluargaan. Karena kami diajarkan di Minang itu musyawarah mufakat. Jadi agak sanksi juga nih kalau ada laporan ke Brimob. Wah, itu yang melaporkan ya saya juga lucu ya. Brimob itu kan adalah instansi Polri, ada khusus ya Pak ya? Khusus ya? Ya, kita polisi khusus. Polisi khusus ya? Polri yang ditugaskan, yang penugasannya khusus. Ya, khusus ya, Polisi pasukan juga khusus ya. Khususkan. Nah itu sangat Pasukannya disayangkan polisi. sekali gitu loh kan. Kok sama-sama Minang sampai ada bahasa saya akan melaporkan ke polisi. Lah ini kan lucu bagi saya. Awak orang awak, nan ditolongan orang awak. Kalau kami selama ini jujur aja sama-sama awak, yo ndak apa gitu. Kalau ke mencari piti ya nggak mungkin gitu kan. Ikut dan sana awak gitu kan. Baik di ranah mau di rantau gitu loh. Itu aja. Yang kalau Ambo sebagai pribadi Minang dan pengurus Pariaman gitu kan, berharap organisasi Minang ada manfaatnya buat orang Minang yang ada di Kota Cilegon. Betul. Jangan hanya sebatas organisasi, jangan hanya sebatas nama berjejer di struktur pengurus. Ketika ada masalah, Anok Sadolahai. Ketika ada masalah, Putri yang selalu di depan. Nah itu kan nggak fair gitu kan. Ya. Itu aja mungkin ini juga sebagai jadi teguran ya buat pengurus-pengurus Minang ataupun pengurus, karena di sini juga berbagai banyak kabupaten kota, Pak. Ada PKDP Pariaman, ada Solo Sayo Sakato, ada IKKS, gitu kan? Ada Sungaiang, ada PKPS, Pasisia dan segala macamnya. Ya harapan Nambo sebagai orang Minang nanado di Kota Cilegon, marilah kami bergandeng-gandeng tangan sadolahe gitu kan. Untuk orang Minang nanado di Cilegon ataupun orang Minang ya kok di daerah lain ya bisalah, kalau bisa dibantu ya dibantu. Udah itu aja. Ya. Jadi mungkin perlu tahu juga, inilah bukti pekerjaan kami. Jadi bukan hanya konten, kami berusaha berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan orang-orang Minang. Tetapi di sini apa yang disampaikan Ibu Putri tadi, Ambo pun pingin mengulas tentang organisasi-organisasi Minang di Cilegon, Serang yang bajibun, artinya yang banyak sekali. Setahu saya, organisasi-organisasi Minang adalah untuk mengayomi masyarakat Minang yang ada di perantauan, untuk membantu ketika dalam kesulitan, sampai mengadu rumah gadang. Gunakanlah organisasi Minang untuk mewadahi aspirasi masyarakat Minang yang ada di perantauan. Saya masih ingat Bapak Wen mengatakan dia sudah melaporkan kepada orang Minang tentang Anda yang terlantar. Dia sudah melaporkan kepada orang-orang kaya yang ada di Cilegon. Ini saya menyampaikan apa yang dikatakan Pak Wen. Pak, ini ada orang Minang, orang kita terlantar nih di Cilegon. Tolong dibantu.
Saya orang fakir, kata Pak Wen. Tetapi mereka cuek, tidak peduli. Bahkan tidak tahu dan tidak pernah mencari tahu siapa itu yang terlantar. Ini sangat saya sayangkan. Sangat saya sayangkan. Giliran sekarang, ini sudah booming. Sangat banyak orang-orang Minang, organisasi Minang menghubungi Detik Asa. Ya, tapi ya alhamdulillah mereka sudah peduli. Ya, mungkin itu aja. Sekarang saya ingin Tondinya mana Pak? Saya ingin ketemu Todi. Ya, kita ketemu Todi dulu.